Seorang tante kaya raya nampaknya pacari berondong bekerja di salah satu terapis pijat di Jakarta meskipun berondong tersebut punya istri. Nampaknya ini jadi masalah hingga membuat sang tante masuk koper saat itu. Kisah nyata kriminal kali ini dibawakan dari Jakarta Selatan. Saat itu kejadian di tahun 2013. Seorang wanita bernama Dewi Heni Manapode, biasa dipanggil Tante Heni, berusia 70 tahun. Dulu dirinya tinggal di Belanda namun akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan tinggal di kosan elit daerah Cilandak. Saat itu pun Tante Heni tinggal di kosan elit dengan harga 2.500.000 hingga 4 juta, dirinya memilih tempat yang lebih mahal. Tante Heni dikenal sebagai pengusaha berlian. Tante Heni pun mendapatkan uang bulanan dari anak-anaknya. Punya 5 anak namun tak tinggal bersama dirinya, ada yang di Belanda, Makassar, Bali, bahkan ada yang di Manado. Sudah cukup lama menjanda pasca suaminya berpulang, Tante Heni pun tak tinggal bersama ke-5 anaknya dan lebih memilih tinggal di kosan elit sendirian. Di kosan tersebut Tante Heni pun kerap mendapatkan salah satu tamu, seorang lelaki yang kerap datang ke rumah Tante Heni. Tante Heni mengaku lelaki tersebut adalah anak bungsunya, namun ternyata dirinya adalah Tommy, bukan anak bungsu Tante Heni, melainkan pacar berondongnya. Tante Heni dengan Tommy berkenalan saat Tante Heni pijat terapis. Di sana pun mereka berkenalan, bertukaran nomor telepon, saling cocok lama-lama. Tante Heni pun menelpon Tommy dan mengerjakannya di kosan Tante Heni. Tante Heni yang dikenal kaya punya banyak uang selalu memberikan uang tips besar kepada Tommy. Cocok dengan terapisnya, akhirnya Tante Heni pun memadu kasih dengan Tommy. Padahal saat itu Tante Heni sendiri tahu kalau Tommy sudah berkeluarga, sudah punya anak istri. Tommy pun seakan tak mempersalahkan itu, dirinya pun berpacaran dengan Tante Heni di belakang sang istri. Bahkan beberapa kali Tommy nginap di kosan Tante Heni. Biasa tinggal di luar negeri dan dirinya pun dikenal bebas oleh anak-anaknya. Tante Heni pun mengenalkan Tommy kepada anak-anaknya. Namun tentu dengan jelas, Tante Heni tak membicarakan kalau Tommy sudah punya istri. Tante Heni hanya membicarakan kalau Tommy berusia muda dan Tommy pun dengan Tante Heni saling mencintai. Hingga anak-anak dari Tante Heni pun tak mempermasalahkan itu. Selalu terlihat romantis di lingkungannya namun tak di kosannya karena mereka mengaku ibu dan anak. Belakangan ada yang terjadi kepada Tante Heni di kos-kosannya sendiri oleh Tommy sang pacar. 2 tahun lebih memadu kasih dengan Tante Heni. Seperti biasa saat itu Tommy menginap di kosan Tante Heni. Namun di tanggal 30 Oktober 2013 saat Tommy sedang meminjam Tante Heni pun meminta Tommy untuk tak bekerja. Namun saat itu Tommy menjelaskan kalau dirinya harus tetap kerja, ada janji dengan pasien dan juga janji dengan bosnya. Tak terima karena keinginannya ditolak, Tante Heni pun kesal hingga akhirnya Tante Heni melempar Tommy dengan botol. Saat itu lemparan Tante Heni pun mengenai bibir Tommy hingga Tommy kesal dan Tommy pun akhirnya marah kepada Tante Heni. Tak lama Tommy pun langsung membawa senjata tajam dari dapur dan langsung menikam Tante Heni beberapa kali hingga akhirnya Tante Heni tak bernyawa. Sadar Tante Heni tak bernyawa, Tommy pun menggusurnya ke kamar mandi kos-kosan Tante. Tommy mengambil uang, ATM, emas, berlian dan juga barang-barang berharga milik Tante Heni. Tak lama Tommy pun pulang ke rumahnya berakting seperti tak terjadi apa-apa. Usai di rumah Tommy pun tak lama menyewa mobil. Tommy pun berencana untuk menyimpan jasad dari Tante Heni. Namun nampaknya Tommy tak bisa sendirian. Tommy pun meminta tolong teman kerjanya Suganda untuk membereskan masalah ini. Saat bercerita kepada Suganda, Tommy pun menjanjikan uang kepada Suganda. Dengan mobil rentalnya, Tommy dengan Suganda pun datang kos-kosan Tante Heni. Saat itu pun memasukkan jasad Tante Heni ke dalam koper dan memasukkan koper itu ke dalam mobil hingga mencari tempat untuk membuang jasadnya. Berkeliling dari Jakarta hingga akhirnya ke Bogor, mereka berdua pun menemukan tempat untuk membuang jasad. Hingga menemukan sungai di Bogor, mereka pun membuang koper berisi jasad Tante Heni di sana dan meninggalkannya begitu saja. Usai melakukan aksinya, Tommy pun memberi uang kepada Suganda. Pertama 200.000, kemudian 1 juta untuk Suganda pulang. Tommy yang stres pasca kejadian, dirinya pun membawa uang dari ATM Tante dan juga senang-senang di Bali dengan 2 wanita dan 1 temannya. Bahkan saat itu pun handphone dari Tante Heni masih dihubungi banyak orang dan dibalas oleh Tommy meskipun banyak yang bertanya-tanya tentang berubahnya Tante Heni saat membalas WhatsApp. Tanpa disadari Tommy, ternyata jasad Tante Heni ditemukan seseorang yang penasaran dengan koper tersebut hingga akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib saat itu melakukan otopsi dan akhirnya identifikasi korban, namun ternyata identitas Tante Heni belum ditemukan karena belum identifikasi sidik jari. Sementara anak-anak dari Tante Heni yang penasaran melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian, sang ibu tak bisa ditemukan dan sang ibu tak bisa dihubungi. Pihak kepolisian pun meminta keluarga Tante Heni untuk mengecek jasad yang ditemukan. Meski di awal ragu, namun keluarga pun datang ke rumah sakit
hingga akhirnya di rumah sakit yakin kalau jasad yang ditemukan di Bogor itu adalah Tante Heni, ibunda mereka. Jasad Tante Heni dimakamkan oleh keluarganya. Pihak dari kepolisian pun interogasi keluarga Tante Heni dan juga orang-orang terdekat, bahkan orang-orang di kosan Tante Heni. Mendapatkan pengakuan dari orang-orang terdekat Tante Heni, pihak kepolisian pun mencari Tommy, pacar dari Tante Heni yang nampak menghilang bahkan kabur. Usai dilakukan pencarian, akhirnya pihak yang berwajib pun berhasil mengamankan Tommy di rumahnya saat pulang dari Bali. Tommy pun diamankan tanpa perlawanan. Tommy pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Saat itu Tommy mengungkapkan kalau motifnya dirinya kesal kepada Tante Heni yang selalu seenaknya kepada dirinya, bahkan melakukan pemukulan saat itu membuat dirinya panik. Diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Poni divonis 12 tahun penjara, sementara Suganda divonis 10 tahun. Keluarga Tante Heni sendiri tak menyangka kalau pelakunya adalah Tommy yang sudah dipercayai. Bahkan keluarga baru tahu ternyata Tommy suami orang. Istri dari Tommy juga mengaku dirinya tak tahu selama ini berpikiran Tommy sibuk di pekerjaannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.